lifelong learner semua, welcome back to DT Talk, Digital Transformation Talk. Apa kabar nih teman-teman lifelong learner semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu pastinya. Nah, nggak kerasa kita udah di hari Rabu lagi nih teman-teman, ya kan? Kalau hari Rabu kita biasa ada apa di Multimatics? Ya, bener banget. Setiap hari Rabu jam 12 siang kita akan ada DT Talk, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar digital transformasi selama kurang lebih 40 menit ke depan. Nah, mungkin teman-teman udah penasaran kan kalau misalkan hari ini kira-kira kita topiknya tentang apa ya? Karena kan kita tiap minggu topiknya beda-beda nih teman-teman lifelong learners. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang IT Service Management atau ITSM, di mana spesifiknya kita akan bahas nih gimana sih menyelaraskan ITSM ini menjadi sebuah digitalisasi ya di dalam bentuk ITSM tools seperti itu. Pada hari ini kita akan kupas tuntas mengenai topik tersebut. Pastinya saya nggak sendiri, saya bareng sama expertnya nih di bidang ITSM Tools. Langsung aja please welcome Pak Andrianto. Hai Tasya, hai teman-teman. Semangat pagi Pak Selamat Andri. pagi, Pagi. Sehat Pak Andri? Alhamdulillah, excellent, luar biasa. Excellent, luar biasa. Ya, gimana Tasya, udah sehat kan? Udah sehat. Katanya saya dengar baru pertama nih jadi sarjana. Oh iya, akhirnya sudah sarjana COVID juga Sarjana saya COVID, ya teman-teman iya. lifelong learners ya. Tapi puji Tuhan udah sembuh Pak Andri Iya, ya. alhamdulillah. Kayak gitu. Ya. Nah Pak Andri, kita hari ini akan bahas tentang ITSM nih ya, IT Service Management. Tapi mungkin kita akan lebih spesifik nanti mengenai toolsnya ya, seperti itu. Oke. Nah mungkin kalau misalkan teman-teman level learners juga tahu, kita biasa kalau misalkan di perusahaan-perusahaan nih ya, kalau untuk menjalankan proses IT Service Management kan masih konvensional ya Pak. Betul. Semuanya masih manual, paperworknya pastinya banyak banget gitu kan. Ya. Nah biasanya tuh kira-kira apa sih solusi untuk menghadapi tadi manual work, paperwork yang super banyak untuk IT service management? Oke. Aduh, di topik yang menarik nih Tasya hari ini ya. Jadi gini, sebelum kita melanjutkan ke tools gitu ya, mungkin ada baiknya saya coba jelaskan secara teorinya dulu. Boleh. Nanti rekan-rekan editing bisa menampilkan slide-nya gitu. Nah, seperti kita ketahui di saat ini kan ada yang namanya framework ITIL. Oh ya. Framework ITIL ini ada untuk yang versi 4 itu kan dibagi, salah satu ada service management yang akan kita bahas hari ini gitu ya. Di ITSM toolsnya itu juga akan saya sebut spesifik ada di BMC Helix-nya ini. Ini adalah yang memang sudah comply dengan toolsnya, dengan tools tersebut sudah comply dengan ITIL versi 4. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Nanti ada dari mulai insiden, ada mulai dari request, change management dan lain-lainnya. Kita akan gimana cara menyelaraskan dari framework tadi dengan si tools yang kita akan bahas hari ini. Oke. Berarti kan berarti mungkin salah satu solusinya ya untuk mengatasi tadi manual work dan lain-lain pastinya dengan digitalisasi menggunakan ITSM tools ya. Betul. Di mana mungkin hari ini kita akan bahasnya tentang BMC ya, BMC Helix toolsnya seperti itu. Berarti si BMC Helix ini dia sudah selaras dengan framework ITIL nih ya Pak. Betul. Oke, berarti tadi modul-modul apa aja yang ada di BMC yang selaras dengan framework ITIL? Ya, jadi kita coba lihat dulu dari konsepnya dulu ya. Dari konsep ITIL sendiri kan ada service management practice. Nah, service management practice kita coba bahas mengenai insiden. Nah, salah satunya contoh akan menjawab pertanyaan kamu tadi yang di depan. Oke. Gimana caranya? Ada mungkin di satu perusahaan gitu yang memang pada saat itu prosesnya itu masih manual. Jadi ada user mengalami masalah, kendala, terus kemudian dia lapor ke bagian IT, kemudian melakukan IT-nya melakukan pencatatan by Excel dan lainnya. Nah, coba aja bayangkan prosesnya masih pakai Excel, sementara IT-nya itu mungkin ada di tempat yang lain gitu, tim yang lainnya gitu kan. Apakah dia harus pakai WA, kemudian bisa aja mungkin dia harus tolong dong itu di ibu ini diperbaiki komputernya, atau ibu ini mengalami masalah nggak bisa ngeprint gitu. Sedangkan kemudian dia bolak-balik, nah itu artinya akan menghabiskan wasting time juga untuk hanya sekedar untuk memberitahukan kepada temannya atau rekannya bahwa ada masalah di ibu A atau mungkin di bapak A di bagian ini gitu. Nah, dengan semakin kompleksnya suatu perusahaan gitu kan, suatu organisasi, jadi
dengan cara yang manual ini udah mulai harusnya digitalkan, udah mulai beralih kepada proses yang, lebih advance, lebih Mhm canggih gitu mhm. ya. Nah, salah satunya adalah dengan tools ya ITSM ATID. Di dalam modul itu ada modulnya ada, kita bicara insiden. Nah, pencatatan dari sisi, kendala yang terjadi di user tadi. Nah, Oke, pencatatan ya. Mhm benar. Nah, mhm. di dalam insiden kita bicara mengenai insiden manajemen. Nah, insiden manajemen itu, secara konsep Agile adalah, eee, si nama user harus tercatat, kemudian insidennya atau permasalahannya terus juga tercatat, kemudian dari sisi pengkategoriannya juga harus ada, kemudian yang paling penting adalah satu, apa kira-kira menurut Tasya? Apa Ayo, insidennya? yang paling penting kapan itu harus selesai? Oh, iya ya. Ya nggak mungkin juga Iya kan iya misalnya iya. kamu ada masalah begitu menunggu Mhm. 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan, Mhm mhm. gitu. Itu disebutnya ada SLA. Di konsep yang di ITIL itu juga akan mengenal namanya, SLM, Service Level Management. Jadi di dalam proses tools-nya tadi, Mhm. di dalam proses yang tadi, nah itu, eee, apa, tertera atau akan di-inline-kan dengan kapan si insiden ini, akan masuk, kemudian diterima, kemudian dialihkan ke tim yang lain, kemudian dieskalasikan, diperbaiki dan selanjutnya. Itu selama itu kan SLM-nya kan jalan, SLA-nya kan jalan, gitu loh. Itu Oke. yang paling penting sebenarnya, selain pencatatan. Kalau pencatatan dengan Heeh. Excel adalah mudah gitu, Iya iya simpel gitu ya. iya. Tapi bagaimana mengukur dari sisi, kapabilitas atau mengukir dari si tim melakukan delivery perbaikannya itu. Nah, jadi sehingga SLM itu sangat penting gitu. Kemudian dari sisi kita bicara insiden. Insiden sendiri ada pengkategorisan, operation kategori. Jadi selain dari kategori si masalahnya, ini operasinya karena apa? Apakah karena masalah usernya? Bisa aja begini, di suatu perusahaan mungkin ada usernya yang, "Pak, saya nggak bisa, katakanlah login ke komputer," gitu. "Wah, ini salah nih komputernya, ini salah," gitu. Oh, iya iya Begitu iya. dicek gitu, pasti sering ketemu gitu. Heeh Ini heeh. si IT pasti akan melihat, "Ibu ini itu akan itu telepon kita berkali-kali mungkin dalam sebulan mungkin ada 5 kali atau 10 kali," gitu Untuk kan. Itu masalah ada yang log sama untuk masalah paling yang ya? sama gitu loh. Mhm. Ini komputer yang salah atau apa, pas dilihat ternyata apa, dia lupa, tapi tidak mau secara jujur mengatakan, "Saya lupa password-nya." Heeh heeh. Dengan itu kan bisa dicek gitu, oh si customer ini, user ini membutuhkan mungkin katakanlah training, gimana caranya dia biar supaya ingat. Atau juga mungkin customer atau usernya juga katakanlah hal yang simpel-simpel misalnya dia nggak bisa nge-print gitu ya. Mhm mhm. Dengan insiden bayangkan kalau itu tercatatnya di Excel, gimana carinya, search-nya gitu kan. Berapa banyak dia pernah telepon, berapa banyak dia komplit, terus berapa lama dia selesai. Mmm. Dengan BMC Helix, dia akan IT itu akan mudah mencari atas nama A, problemnya ini, terus kemudian berapa lama solusinya, tinggal nanti service desk-nya akan telepon, "Pak, Bapak harus pakai caranya begini, 1, 2, 3 dalam waktu beberapa menit atau beberapa detik sudah bisa disampaikan." "Oh iya, terima kasih." Artinya no eee, knowledge pengetahuan sebelumnya, tiket yang sebelumnya itu akan bisa cari dengan mudah gitu. Oke, berarti langsung apa ya, bisa ada analisanya gitu ya, Betul, Pak? kita Mhm. upamakan adalah seperti di, rumah sakit gitu ya. Mhm mhm. Begitu ada insiden datang, orang melakukan kecelakaan dan lainnya, orang kan berharap cepat ditangani gitu kan. Apa jadinya kalau itu berkali-kali gitu. Tapi kalau dengan insiden itu tercatat, kemudian solusinya tercatat, si IT-nya atau katakanlah dokternya itu akan bisa lakukan, "Oh penanganannya begini," sehingga akan cepat tertolong. Kalau di Iya iya konsep iya. di, ICU gitu ya. Heeh Tapi heeh. kalau dengan di IT, dalam waktu mungkin beberapa menit aja user udah bisa langsung bekerja, sehingga produktivitas user-nya juga akan semakin tinggi. Nah, dengan tujuannya adanya IT Service Management itu adalah proses dari si insiden itu akan layanan akan bisa dikembalikan secara cepat-cepatnya, sehingga user bisa, melakukan aktivitas seperti biasa, gitu. Oke, baik. Tadi kan apa namanya, untuk si proses insiden ini, ada kaitannya sama tadi apa, SLM ya, Service Level Ya, Management-nya. benar. Itu berarti kalau misalkan si waktu penanganannya udah mau selesai gitu, misalkan ada notifnya gitu, Pak? Oh ya, itu pertanyaan bagus tuh, pertanyaan bagus. Jadi gini, eee, pada saat, eee, IT menerima gitu ya, pasti user itu kan berharap kendala saya dapat cepat ditangani gitu kan, kendala saya cepat ditangani. Tapi kan
dia juga harus diajarkan, diedukasi gitu, bahwa yang melaporkan ke IT itu problemnya nggak hanya dia. Mhm. Itu yang pertama harus dipahami. Jadi harus ada edukasi bahwa memang dari sisi IT itu akan melakukan prioritas pekerjaan. Di konsepnya ITIL itu memang harus dilakukan seperti itu. Jadi insiden yang masuk itu nggak cuma satu atau dua gitu. Karena semakin banyaknya user, semakin banyaknya kompleksitasnya tinggi di suatu perusahaan, problem yang masuk tentunya juga nggak cuma satu dan pasti banyak macamnya gitu. Nah, Mhm mhm. bagaimana cara menjembataninya adalah dengan cara pertama impact-nya. Pertama dari sisi impact-nya si permasalahan. Bisa aja mungkin suatu masalah katakanlah bagian finance gitu ya. Iya. Pada saat itu tanggal mendekati gaji, hari gajian Oh, gitu paling 28 penting itu paling baru ya. penting gitu. Begitu nggak ada sejuta Iya. umat itu nasibnya kan nggak bisa melakukan transfer. Memang Heeh heeh. impact-nya yang bermasalah di komputer ibu itu misalnya katakan di laptopnya ya, Mhm mhm. manajer keuangan katakanlah ya. Pada saat beliau tidak bisa melakukan, transaksi banking gitu kan, itu impact-nya adalah seluruh karyawan di perusahaan itu mungkin nggak bisa gajian. Mhm Nah, mhm. itu yang perlu dilihat. Memang masalah di situ tapi impact-nya besar. Di BMC itu mengabsorb semua itu, artinya si tim IT atau yang service desk-nya itu harus secara Mhm. jeli, ini permasalahan ibu ini, si manajer HR, manajer SR ini atau manajer finance tadi, Mhm. itu berimpact ke mana, gitu loh. Mmm. Tidak hanya begitu diterima, prioritasnya apa? Prioritasnya A, B, C gitu atau prioritasnya high, medium, apa low gitu kan. Mhm mhm. Tapi mesti dilihat juga impact-nya itu seperti apa. Kalau memang dia berimpact kepada seluruh perusahaan, nah dia harus si IT itu harus cepat melakukan, perbaikannya gitu. Katakanlah Oke. laptopnya diganti, "Oh Iya Bu iya iya. silakan pakai laptop yang ini dulu biar Ibu aksen." Karena dengan konsep insiden secara konsep dari ITL adalah bagaimana mengembalikan layanan itu secepat-cepatnya. Mhm Bisa aja mhm. mungkin laptopnya diganti dulu, "Bu pakai ini dulu, yang lama kita tarik, Mhm Ibu mhm. bisa pakai, katakanlah untuk melakukan pekerjaan ini kita perbaiki." Gitu ya. Jadi di-switch dulu secara Iya itu, iya. gitu. Biar payroll turun Biar dulu payroll ya, Pak. turun dulu, karena enggak kan yang komplain bukan cuman Iya iya iya. payroll-nya doang gitu. Kita mungkin pada saat si karyawan yang lain juga, "Ini gimana ini nggak bisa kerjanya." Lain Heeh hanya heeh. mungkin ada satu departemen dikatakanlah mungkin di general affair. Pada saat di general affair itu akan berbeda. Pada saat, yang bersangkutan mengalami masalah, impact-nya dia ke dia juga gitu, Mhm tidak ke mhm. seluruh karyawan. Katakan dia nggak bisa melakukan input di sisi, spare part, Mhm. spare part, kendaraan katakanlah seperti itu. Nah, pada saat di spare part kendaraan nggak bisa di-input, ya yang ter-impact ya kendaraan itu doang gitu kan, tidak ada masalah kendaraan lain. Gaji aman, pekerjaan lain aman, tidak terganggu. Nah, Oh, sehingga oke. si, eee, bayangkan pada saat penggunaan Excel, begitu ke Excel semuanya high gitu itu Mhm loh, mhm. IT-nya harus mengerjakan yang mana, mana yang harus diprioritaskan duluan. Nah, dengan Mhm mhm. BMC itu, dia harus mengingat secara jeli, harus dianalisa masalah yang dilaporkan oleh user ini impact-nya seperti apa, Oh, oke. gitu. Berarti si tadi prioritas dan impact ini juga di-input saat, pembuatan si SLM itu? Nah Atau pas saat input nah gini, pada insidennya? saat, Mhm. di BMC kita bicara di insiden, nah itu ada namanya, configuration di belakang ya di sisi komunikasi. Kita agak loncat ke belakang nih, agak Nah. di toolsnya BMC itu emang namanya ada configuration management. Mhm. Termasuk di konsepnya ITIL juga ada configuration di service management practice-nya. Nah, dari mana? Pada saat kita melakukan kategorisasi suatu masalah gitu, masalah katakan mungkin di komputer ya, atau mungkin katakan di ERP-nya perusahaan. Nah, itu akan ada namanya, impact dan urgency. Ada disebutnya matrix gitu ya. Pada saat Mhm. kita sebut matrix, baru kemudian hasilnya ada priority. Nah, priority ini Oke. biasanya itu akan di-lock, nggak boleh diedit. Mhm Yang bisa mhm. diedit hanya impact sama urgency. Impact-nya apa, misalnya katakanlah kritikal ketemu kritikal, itu akan ini. Nah, contoh sebagai misalnya ERP adalah, di suatu perusahaan mungkin ERP itu sebagai core 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 bisnis core application-nya mereka gitu. Nah, begitu dia mati, impact-nya apa? Perusahaan pasti nggak bisa melakukan input penjualan, nggak bisa melakukan transaksi lain gitu kan di ERP-nya itu. Nah, itu begitu ketemu kritikal, si BMC itu, dengan secara cerdas dia bisa membuatkan apa, bisa membaca secara langsung matriks yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oh, oke. Gitu. Mhm Termasuk mhm. termasuk juga ada satu waktu itu saya sebagai contoh di perusahaan yang pernah kita kunjungin ya Mhm gitu ya. mhm. Pada saat dia terjadi
matriksnya apa namanya, katakanlah ERP-nya ada bermasalah gitu kan, dia akan secara cerdas mengganti bukan maksud mengkategorikan, "Oh ini impact-nya urgency," gitu, "ini impact-nya Mhm. seperti ini," gitu loh. Jadi user tuh kadang melaporkan kita ke IT itu, kita masalahnya penting loh, penting 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 gitu loh, Iya kok penting. selalu ini duluin duluin. Cuma mereka tuh nggak sadar bahwa di belakang itu tidak cuman IT, cuman dia doang ya yang ditolongin sama IT. Mhm mhm. Apalagi kalau berbayangan tuh ribuan karyawan atau ribuan problem pada saat itu, ribuan masalah. Itu kan semua yang pada kritikal atau high itu pasti IT-nya mana harus diduluin. Sementara sumber daya IT-nya juga nggak akan mampu sebanyak itu dalam waktu bersamaan. Sehingga harus Iya dibentuklah iya. namanya prioritas. Nah, secara konsep di BMC, jadi sudah di-inline-kan dengan yang framework ITIL tadi. Jadi ada insiden, dia langsung inline dengan ini. Mhm. Kemudian di SLM-nya, di advance-nya di SLM-nya si BMC Helix ITSM ini, Mhm. itu ada namanya kita bisa melakukan, eee, disebutnya apa, hari kerja dan tidak hari kerja. Oh. Kalau di konsep di BMC disebutnya available team dengan unavailable team. Mhm mhm. Kalau kita bayangkan pada saat jam kerja itu kan mungkin ada jam istirahat ya, gitu. Iya. Nah, kalau SLA-nya itu jam istirahatnya juga tetap dihitung, unfair juga bagi orang IT-nya Iya gitu iya kan. iya. Kita harus istirahat loh atau mungkin Sabtu gitu. Pada saat Mhm. mungkin kita sudah suatu perusahaan atau suatu, di satu organisasi sudah ditetapkan SLA-nya. Mhm. Pada saat itu clock-nya di-input, begitu dia submit itu clock-nya jalan. Nah, bayangkan pada saat dia diterima kemudian katakanlah jam 11.59 mendekati jam 12 gitu kan, itu jam-jam kritikal soalnya, jam Iya segitu iya. kan. Begitu dapat tiket, ya user kan nggak bisa dilarang, "Jangan lapor ke IT untuk" nggak boleh karena IT mau istirahat, nggak bisa begitu juga Mhm gitu kan. mhm. Artinya pada saat di-input dan lain kan, nah nanti SLA-nya bagaimana, BMC itu bisa diatur. Dia ada satu semacam mekanisme di konfigurasinya dia, di SLM-nya BMC, itu mendefinisikan kapan tim IT itu available dan kapan tidak available, gitu. Oke. Jadi termasuk termasuk counting dari si apa namanya, eee SLE-nya tadi. Mhm Apakah mhm. memang dia katakan, "Oke stop, jam 00.00 misalnya, sorry jam 12 ya, jam 12 siang sampai jam 1 ada istirahat." Walaupun mungkin IT-nya ada yang makan di ruangan dan lain, tapi kan dia Mhm. tidak bekerja. Iya Hak jam hak istirahat. sesuatu haknya mereka untuk melakukan, beristirahat untuk sebelum melakukan aktivitas selanjutnya kan. Mmm. Nah, bagaimana dengan kontrolnya? Dia kan stop juga secara, sistem otomatis. Jadi nggak perlu, "Oh ya entar ya saya clock dulu, saya matiin dulu nih." Nah itu kan udah zaman dulu dulu gitu ya, zaman Oh teknologi yang iya. sebelumnya gitu. Kalau ini kan dia secara otomatis sudah kita bisa di-setting di awal pada saat proses konfigurasinya, sehingga nanti ke depannya udah tinggal jam 12 akan stop, gitu. Berarti kalau semisalkan, tim IT-nya tiba-tiba ada acara gitu, outing Ah, gitu, nah itu nah bisa di-setting juga gitu, Pak? bisa gitu. Kalau yang itu kan pasti outing itu pertama tidak dadakan. Tidak Mhm. misalnya katakan, "Oh ya kita mau outing nanti jam 3 Mhm. sore," nggak Nah, mungkin juga gitu kan. Atau mungkin kita besok mau outing misalnya, iya. nggak mungkin juga. Biasanya kan di-setting ya minimal misalnya seminggu sebelumnya kan ada Mhm acara mhm. dan lainnya persiapan. Nah, di situ nanti si administratornya BMC itu harus melakukan, setting di konfigurasi yang sebutnya unavailable team gitu kan. Mhm mhm. Nah, tim ini nanti tanggal sekian, jam sekian, walaupun di hari kerja, ya sudah dia akan berhenti clock-nya. Oke. Jadi tidak tidak perlu satu tiket itu misalnya ada katakan 100 tiket pada saat saat itu masuk, hari sebelumnya, terus kemudian dia otomatis satu-satu admin. Wah itu manual banget, Iya iya. itu mungkin teknologi dulu, tapi di BMC Mhm. yang yang saya perkenalkan itu Mhm. adalah mempunyai teknologi pada saat itu, jam sekian, tanggal sekian, dia akan berhenti. Oke. Tidak perlu manual pindahkan pending pending pending. Iya Bayangin kalau iya iya. 100 tiket, tapi kalau misalnya ada mungkin ada 1.000 tiket dan lainnya, satu-satu lumayan adminnya kan gitu loh. Mhm. Tapi berarti si orang yang mengirimkan insiden ini dapat notif kalau mereka nih lagi Dapat unavailable time gitu? dapat, bisa bisa Oh, di-download nanti. oke. Mhm mhm. Bisa, cuman kan biasanya, suatu perusahaan itu akan men-setting informasi mana saja gitu, informasi mana saja yang memang dibutuhkan oleh user. Semakin Mhm. banyak informasi yang notifikasi yang dikirimkan oleh BMC gitu, itu mau nggak mau akan membuat istilah katakan, sampah juga gitu Iya kan. Nah iya, di benar. BMC ini, itu bisa di-setting informasi atau notifikasi mana saja yang harus bisa dikirim. Contoh karena stepnya katakanlah dari in progress ke pending, atau mungkin dari kemana dari pending in progress. Nah itu bisa lakukan konfigurasinya di, BMC.
Oke, Gitu. Jadi memang wah. itu kita bicara insiden belakangnya panjang gitu. Jadi Iya dari iya konsep iya. di depan, terus di insiden, terus kemudian ke belakangnya juga ada SLM-nya seperti itu. Oke oke, berarti itu tadi ya komponen-komponen di dalam insiden manajemen yang ada Betul. di BMC, Ya, BMC Helix. Oke. Nah, mungkin aku tadi lupa nih mengingatkan ke teman-teman lifelong learners. Jadi, teman-teman lifelong learners nih mumpung ada expertnya di sini ya, Pak Andri, expertnya nih untuk ITSM Tools khususnya untuk BMC. Jadi kalau teman-teman lifelong learners punya pertanyaan, boleh banget langsung diketikkan aja nih di kolom chatnya di bawah, langsung ditanya, nanti akan dibantu jawab langsung sama Pak pasti pasti. Andri. Siap ya Pak? Siap 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 Pak siap. Andri fast respon kok ya. Kalah all Dan shop ya Pak. ya kalah, langsung lah kita action-nya cepat gitu. Oke Oke, siap. Nah mungkin kita langsung masuk berarti nih ke modul berikutnya nih ya Pak. Tadi kan kita udah bahas insiden ya. oke. Berarti next mungkin problem ya. Nah, Kalau kita misalkan kita ke depan problemnya dulu sendiri nih. gimana Kita nih? lihat dulu ke service, ke praktis yang tadi. Mungkin Iya. rekan-rekan dari editing bisa sampaikan, diperlihatkan lagi. Kita lihat ke depan lagi ya. Di situ ada namanya insiden. Kita bicara kemudian problem gitu. Mhm mhm. Kita bicara di problem karena ada di service dan apa sih relationnya gitu dengan si apa dari frameworknya itu ya. Mhm Pada saat mhm. kita bicara relation, eh, frameworknya ini adalah gimana caranya mengilankan antara konsep yang ada di framework ITIL dengan yang di tools. Kalau kita bicara konsep di ITIL itu adalah insiden yang berulang, gitu ya. Kalau contoh sebagai contoh, mungkin saya sampaikan kepada tadi di depan Mhm. ada seorang ibu yang dia Oh ya terus-terusan, berulang heeh. kali dia lupa, berulang kali dia Mhm lupa, mhm. berulang dia lupa gitu kan. Pada saat dia berulang kali dia lupa, ini butuh, gimana sih caranya dia nggak telepon lagi, gimana caranya dia nggak lupa lagi gitu Iya. loh. Itu kan pasti kan pada saat dianalisa di problem itu, harapannya apa, tiket-tiket yang berulang ini, tiket-tiket yang ada ini, menemukan namanya, non error. Di konsep di framework itu sebenarnya non error atau di kita disebutnya gimana caranya yang tiket ini di insiden ya, kita bicara Mhm insiden, mhm. itu tidak muncul. Nah, begitu kita itu dibawakan ke biasanya tim insiden dengan tim problem itu berbeda. Karena Oke. insiden itu gimana mengembalikan layanan secepatnya, kalau problem ini gimana caranya bisa ada suatu masalah yang berulang, diketahui, eee, root cause-nya seperti apa, kemudian gimana cara penyelesaiannya. Walaupun mungkin katakan cuma restart misalnya, simple thing, oh Mhm. restart itu. Tapi kita tahu gitu, oh dengan cara ini, problem ini, sudah dengan cara restart sudah selesai. Tapi perlu dibahas juga, kenapa harus restart gitu, nah itu harus tim yang berbeda kan, ya idealnya ada tim yang berbeda. Dengan problem manajemen itu juga ada, eee, balik lagi apa namanya, configuration di sisi service level management, itu akan melihat Oke. lagi. Jadi dari depan itu semua semua terintegrasi, nggak hanya di insiden, ada SLM. Nanti kita bahas change, itu juga ada namanya priority gitu, ada nama juga impact dan Mmm, urgency. mhm. Jadi di konsep di SLM itu nggak cuman dipakai di, apa namanya, di satu modul, Oke doang ya. oke. Biasanya kalau di perusahaan, kalau kita bicara dengan tools yang lain, itu akan tools-nya dipisah. Dibagi, dipecah ya kadang. Nah, Oh. dengan di BMC itu semua yang ada di, katakanlah di service, manajemen practice yang di ATL itu akan udah secara komplit ada di dalam satu modul yang sama, dalam satu platform disebutnya ATSM, Helix ATSM Mhm seperti itu. mhm. Nah, balik ke problem. Problem itu, kalau secara teori, secara konsep bagaimana caranya supaya tiket ini nggak muncul terus gitu ya. Nah, saya ambil contoh misalnya katakan ada satu laptop gitu ya, eee, laptop tipe katakanlah tipe tertentu gitu kan, Mhm itu mhm. berulang kali dia nge-hang gitu, berulang kali dia restart gitu kan. Katakan dalam seminggu itu mungkin ada 2 kali, terus mungkin laptop yang lain juga yang mengalami yang sama gitu, Mhm mhm. laptop yang sejenis. Nah, pada saat dilakukan analisa, pada saat diintegrasikan, ini aset ini, nomor aset sekian, terus kemudian tipenya sekian, kita bicara akan jam dulu ya ke Iya aset iya. manajemen, itu akan dilihat, oh ini problem terus nih, gitu loh. Oh, Ini iya udah langsung relation-nya kebaca apa? ya? Karena Mhm semua di mhm. dalam satu platform yang sama, itu ada namanya relation. Jadi satu insiden bisa di-relation dengan change yang mana, dengan relation yang mana, dengan yang itu. Jadi
dengan, aset yang mana nih. Berdasar kita lihat, oh aset nomor A, terus kemudian aset nomor B, aset nomor 3 misalnya, nomor 1, 2, dan 3 kemudian tetapi secara tipenya sama. Laptop misalnya katakan laptop X gitu ya, Heeh dengan heeh. tipe segini, oh ini kok tiga-tiganya problem nih. Ini ada apa? Mungkin karena mungkin dia, katakanlah butuh update patch tertentu terhadap dari, Tipe itu gitu. tabat Mhm dari itu. mhm. Misalnya katakanlah minta, oh patch yang ini nggak sesuai atau butuh patch dari si, manufacturer dari si laptop ini. Nah, dengan kondisi itu sehingga apa, dari insiden, dari problem, nanti dari aset itu terintegrasi. Begitu kita orang tim asetnya melihat, "Eh, aset laptop X ini, itu problem terus loh," gitu kan. Dia bisa melapor ke manufacturer-nya atau mungkin ke katakanlah ke vendor ya, Mhm. "Laptop ini udah dialami sama ibu A, ibu B, ibu C, pengalamannya sama, ini kondisinya sama, kondisi apa yang harus bisa vendor Iya lakukan?" iya. Katakanlah mungkin gagal produk misalnya gitu, Mhm mhm. ditarik. Ada di satu perusahaan waktu, di satu perusahaan manufacturer Mhm. itu dia diberikan satu ya apa ya, ada order cukup banyak pada saat itu. Memang produk itu baru ya, produk itu baru di-launching oleh, manufacturer laptopnya, dilakukan, testing, dilakukan kemudian deployment ke user, itu mengalami problem. Oh. Itu pengalaman saya dulu di sebelumnya gitu, itu mengalami Oh akhirnya pernah ada gitu pernah ya? pernah dan kita akhirnya Mhm. sampai waktu itu, eee, ya sempat sempat kita kontak juga ke manufacturer yang di luar gitu ya, manufacturer luar sehingga disebutnya adalah, gagal produk untuk tipe itu. Akhirnya kita dapat kompensasi untuk ditarik balik, kemudian digantikan dengan tipe yang baru. Tapi dari mana asalnya? Dari itu insiden-insiden kemudian di-relate-kan dengan asetnya seperti apa, lihat problemnya begini, simptomnya seperti ini, nggak bisa kita selesaikan karena memang simptomnya udah mengarah ke, manufacturer, ya Mhm udah kita mhm. koordinasi dengan manufacturer-nya, yuk akhirnya dapat, ditarik balik terus kemudian digantikan, lakukan penggantian. Oke. Itu mungkin terjadi juga dengan kondisi mobil juga Iya gitu, iya iya. Berarti itu gitu. ternotisnya dari di problem tadi langsung Bener, ya? mesti Mhm dilihat kan, mhm. oh aset ini, relate ini. Karena problem itu kan nggak cuma melihat insidennya aja, tapi bisa melihat aset ini problemnya gimana sih. Mhm mhm. Terus kemudian bisa melihat dari katakanlah, oh ternyata butuh perubahan nih, gitu loh. Kita butuh butuh ada perubahan, butuh ada apa yang katakan ya KPI harus dirubah gitu. Berarti kan ada changes. Iya iya. Nah itu arahnya nanti ke changes. Mhm. Saya coba refer tadi yang ke depan, kalau itu masih pakai Excel, itu ngurut ke belakangnya gimana gitu Iya loh, iya. nggak akan bisa manual gitu kan. Heeh. Nggak Dan kayak mungkin nggak nggak ketemu ke-capture, juga nggak deh, ketemu heeh. juga gitu, nggak ketemu masalah. Oh iya ya karena orang kan nggak kan bisa menghafal itu, oh aset ini pas dilihat, oh ternyata banyak nih problemnya gitu loh, Mhm ternyata mhm. nggak hanya itu doang, pas tim asetnya melihat juga, iya nih ini berapa kali error, berapa kali problem, simptomnya sama dan lainnya, kemudian tipenya sama, mengerucut ke sini arahnya, problem juga seperti itu. Ya udah deh dengan gampang keluarkan tiketnya, keluarkan ininya, laporannya, udah sampaikan, undang vendornya, "Ini loh laporan kita begini-begini." Iya, Simple, ada coba semua pakai datanya Excel. ya. Bayangkan kalau itu semua pakai Excel, Heeh manual heeh. seperti yang tadi, apa yang tadi itu mungkin bisa ngejawab dari pertanyaan Mbak Tasya tadi di depan, Heeh heeh. gitu. Oh, menarik ya, Pak. Iya. Jadi apa ya, kayak langsung ada detektifnya gitu ya. Ada, jadi secara langsung, oh itu juga bisa nanti ternotif. Mhm. Begitu dilihat, oh katakanlah mungkin secara kontraknya sudah habis, atau kontrak itu. Nah, itu saya coba jamin ke aset manajemen Mhm gitu ya. mhm. Di dalam aset manajemen itu nanti ada kontrak, ada finansialnya. Begitu kontrak, oh ternyata mungkin kontraknya udah habis, itu akan notif juga. Oh, Gitu. oke. Kalau iya balik lagi, kalau kita pakai Excel, notifikasinya apa? Oh tahu-tahu kontraknya sudah habis. Iya, harus Begitu kita mau komplain ke vendor, "Mbak nggak bisa, itu udah 5 bulan yang udah lalu lewat, habis, iya. udah lewat," gitu. Kan kita nggak tahu tapi nah itu Iya, kan udah lewat jam. itu bisa ternotifikasi dengan baik gitu. Nah, itu karena Mmm, makanya disebut si ATSM ini toolsnya memang dia udah inline dengan, si framework-nya ATHL ADHL, gitu. oke. Nah, berarti ini baru dari insiden sama problemnya aja udah Udah wah menarik ya, udah terlihat sekali ini perbedaannya kalau misalkan memang dilakukan secara manual sama kalau misalkan memang sudah didigitalisasi sama BMC Helix ini ya, iya betul. TSM Tools ini, oke. Nah, tadi kan udah ada nyinggung-nyinggung yang change management nih, oke. Nah, Mungkin boleh kita masuk ke si change management-nya kalau dari sisi apa di BMC Helix-nya, oke. sisi change-nya seperti apa? Kita coba refer lagi ke depan lagi nih Iya. gitu, ke mungkin nanti rekan-rekan disampaikan lagi, Mhm ditampilkan mhm. lagi. Di change itu biasanya, kalau kita bicara change di framework-nya ITIL itu akan beririsan atau bersinggungan dengan namanya release.
Rilis. Ya, itu hampir bersinggungan dengan release. Nah, kalau di BMC disebut change and release. Disebut change karena pada saat kapan di-change agar ada proses perubahan. Change itu untuk mekanisme melakukan proses perubahan. Iya. Bisa jadi begini, pada saat kita refer ke tadi yang problem management ya, dengan insidennya berulang, laptopnya bermasalah, Jadi harus ganti sehingga harus laptop. diganti. Nah, begitu diganti kan tidak serta-merta kita harus ganti nih, enggak, manajemen juga harus tahu gimana kapan itu bermasalah, masalahnya apa, terus kemudian approval-nya gimana. Jadi bisa direlasikan dengan di change management. Kalau di proses manual, gimana caranya merelasikan Excel dengan Excel? Oh, itu betul pasti butuh pemrograman makro tuh di belakangnya. Kalau dengan itu kita gampang, tinggal tiketnya, insiden, terus kemudian lakukan changes gitu. Masukkan direlasikan dengan change management. Nah, di change management nanti ada namanya, prosesnya ada step lagi, ada proses approval. Kemudian ada disebutnya ada task-nya seperti apa. Nanti yang melakukan task ini siapa? Sebagai contoh adalah yang melakukan deteksi dan lainnya adalah mungkin tim insiden gitu. Terus kemudian ada tim second level yang melakukan itu. Tetapi yang kontak vendor kan siapa? Nggak mungkin orang IT. Oh Pasti ya. orang mungkin katakanlah procurement gitu kan ya. Procurement-nya. Procurement yang akan kontak. Itu juga bisa dimasukkan tim procurement. Ini ada masalah begini gitu loh. Ini harus melakukan perubahan. Oke, panggil undang vendornya. Procurement juga harus tahu, begitu procurement nggak approve, ya udah nggak akan kepanggil tuh vendor. Oke, berarti Udah. owner-owner dari Dari tahapannya itu udah awal sudah ditentukan ya. ditentukan di awal pada saat di configuration manajemennya. Nah, pada saat dilakukan configuration, change ini nanti proses approval pertama di siapa, proses approval keduanya di siapa, approval ketiga gimana. Terus gimana cara rilisnya? Ada gimana cara kalau harus rollback? Katakan ternyata kita impact katakan mungkin di server ya. Di server itu kalau ada changes katakanlah menambah RAM, nambah memori, begitu nambah memori ternyata gagal, itu harus proses rollback-nya. Nah, begitu rollback nggak berhasil ya, atau mungkin changes-nya nggak berhasil, kan harus kembali. Nah, itu ada nanti historinya aja. Pada saat kita bilang, server bermasalah ini, terus mau lakukan perubahan, pada saat server perubahan, si yang IT-nya akan melihat, kita sudah melakukan tahap A, tahap B, tahap C gitu di hari ini, ternyata gagal. Iya. Bayangkan kalau itu nggak ada tahapan itu akan berulang. Kita ngelakuin A lagi ya, atau mungkin kita lakukan C yang lagi ya gitu. Iya, Itu kan berulang seperti itu gitu kan. Dan manajemen juga yang mungkin top level manajemen akan lihat, kamu outage mulu nih, IT lama-lama, maksudnya katakanlah hari ini outage, besok outage lagi gitu kan. Makanya pada saat proses change itu diperlukan rencana untuk melakukan itu. Terus siapa yang harus approve? Begitu lihat manajemen, dilihat juga bagus juga kalau tiap hari change kan. Iya. Tiap hari berubah gitu. Terus outage ini, sehingga nggak terplan. Kesannya IT, kok IT nggak ke manage ya? Iya, jadi Ini berubah. ada kontrol dari atas juga Ada kontrol ya. juga dari atas gitu. Katakan lagi nih, kita mau melakukan perubahan, katakan mungkin nambah simple, mungkin nambah RAM-nya, servernya, ERP gitu kan. Tetapi pada saat di hari yang sama gitu, katakan mungkin di akhir bulan gitu, server ERP itu gak boleh mati, karena apa? Harus ngitung payroll misalnya katakanlah. Payroll lagi ya. Payroll lagi gitu. Begitu harus nomor payroll, IT mau nggak bisa kata-kata mau melakukan penambahan gitu kan, pasti payrollnya pasti teriak. Nanti servernya nggak bisa, semua nggak gajian. Gitu. Pasti kan ada sangkut gitu. Coba kalau itu masih manual, kalau masih manual itu bisa, siapa tuh nyuruh itu si A, si B, si C. Nah, itu nggak ada yang mau bertanggung jawab. Tapi dengan adanya proses change yang baik dan benar, itu akan tercatat, terus kemudian bisa dilihat proses approval-nya, tahapannya seperti apa, dan begini, pada saat tahapannya katakan di break dulu nih, tanggal sekian nggak boleh nih, kita lagi lakukan payroll. Tapi nanti mungkin 2 hari lagi itu bisa gitu loh, baru kemudian diubah gitu. Pada saat nanti approval itu bisa lain level, lain departemen gitu. Jadi nggak harusnya approval change itu IT aja, enggak. Siapapun yang akan terlibat, kemudian didaftarkan sebagai change approval gitu ya, dia akan mendapatkan notifikasi itu. Nah, termasuk misalnya katakanlah proses ERP tadi, tapi menginduk kepada finance misalnya katakanlah. Begitu finance-nya melihat, nggak bisa nih, gitu. Dia akan reject dulu, dia akan stop atau butuh katakan nih di stop dulu nih, ini harus kenapa gitu. Tapi kalau bayangkan itu kalau tidak ternotifikasi mereka gitu, langsung main ganti, yang sini lagi input gaji, salah 0 aja di belakang kan beda. Gitu, misalnya 10 juta jadi 100 juta gitu kan. Itu kan suatu hal yang memang dihindari. Makanya gunanya change itu seperti itu, pencatatan itu. Terus kedua, pada saat proses itu akan dilihat siapa yang akan approve gitu kan. Kalau perubahan itu kemudian tidak dilakukan
pencatatannya gitu. Pada saat itu sama aja kayak kita ke rumah sakit gitu. Obatnya udah pernah obat A, obat B gitu kan, Mhm tapi mhm. catatannya nggak ada, medical record-nya nggak ada. Nah, dengan ada Oh. chance, oh perubahan ini ada. Ini kita pernah lakukan A, kita pernah lakukan B. Terus kemudian ada perubahan lagi, katakanlah mungkin 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, melakukan A, melakukan B, kan pekerjaan yang sama, Mhm berulang, buat mhm. apa gitu kan. Oke, kita coba yang C ya, sama dengan medical record juga. Saya ambilkan konotasi ilustrasinya di rumah sakit. Pada saat di rumah sakit itu pasti kan dokter akan melihat, pernah dilakukan terapi ini, terapi ini, terapi ini. Nah, di Change juga seperti itu. Dengan melakukan itu pencatatannya ada, terus kemudian risk-nya seperti apa, sehingga pada saat risikonya hilang, risikonya, Muncul. muncul gitu, itu Mhm. bisa dimitigasi, bisa dihilangkan nantinya, bisa dicegah lah Oke, berarti kalau gitu. dari sisi Chance ini rapih lah ya, Rapi, semua nah record-nya ada, tahapannya tadi owner masing-masingnya juga ada, jadi tuh. nggak kayak misalkan tunggu memang saatnya harus ada perubahan baru mikir, "Nih nih jadi Iya, siapa siapa harus nih yang in-charge, approval?" siapa harus Ya. nge-approve, siapa apa di tahapannya. Heeh. Yang approve juga harus ngelihat, jangan approve doang, ini tahapannya begini loh, A, B, C, D, ini harus mati, gini gini kan. Mhm mhm. Pas mati, oh ternyata jam kerja. Pas dilihat, oh nggak bisa nih, kita lagi butuh gitu, Mhm kita nggak mhm. perlu. Nah juga harus dilihat mitigasinya apa, risk-nya seperti apa. Pada saat dilakukan changes itu, risk-nya harus juga terdaftar, terregister pada saat risk itu. Sehingga apa, pada saat ada masalah itu diharapkan tidak muncul itu risk Iya itu, iya. tidak terjadi gitu risk itu. Tapi kita harus daftarkan juga supaya apa yang resiko-resiko ini bisa kita minimalkan kalau terjadi atau mungkin bisa dihilangkan. Mhm, betul betul. Iya. Oke, jauh Kita lebih kita baru mudah lah bicara ya. 3 ya. Terus gimana kita me-relate-kan, katakan katakan Heeh. di insiden manajemen. Itu bisa juga pada saat udah berulang terus, oh ternyata melakukan perubahan. Contoh misalnya, kita ada misalnya masalah insiden, insiden servernya bermasalah, problem, error misalnya. Mhm mhm. Begitu ada masalah si insiden ini, dia bisa langsung men-trigger change, gitu. Oh, Contoh iya. misalnya ya servernya power supply-nya mati, gitu kan, servernya mati power supply, artinya kan apa, servernya harus diganti melakukan pergantian dari sisi, power supply si itu. Mau nggak Mhm mau harus mhm. shutdown kan, changes harus juga kan, harus Oh, iya. terjadi. Itu berarti apa, akan lewat ke problem dulu Enggak, atau bisa bisa langsung bisa juga ya? langsung. Kalau problem kan berulang, tapi kalau Berulang? misalnya Mhm. kejadian server mati karena power supply kan nggak mungkin mungkin nggak berulang kan, Oh, memang iya, karena udah emang udah umur harus gitu, langsung atau mungkin diganti ya? karena Heeh. konslet electricity kan, kita juga nggak pernah tahu kalau nah, itu bisa jadi, insiden itu bisa langsung meng-trigger, ticket change. Jadi semua Oke. terintegrasi. Asetnya nomor berapa, kecatat lagi begitu Mhm. asetnya, oh iya nih, begitu dilihat server ini, misalnya katakan server X ya gitu, Mhm begitu ada mhm. server X, ini power supply-nya setahun sekali mati gitu, atau meledak lah katakan atau bohong nah gitu. Nah itu Mhm mhm. akan kelihatan, oh baru, oh ternyata harus diganti nih servernya. Pas dilihat ke apa namanya, ke sisi kontraknya, mungkin sisi maintenance-nya, ternyata prosesnya udah mau habis gitu Mhm ya. mhm Ini mhm. apakah kita harus melakukan perpanjangan lagi maintenance-nya, atau kita harus mulai memikirkan server ini harus katakanlah di-upgrade, server ini harus mungkin ada penggantiannya, nah seperti itu. Siap. Wah, ini kita baru bahas 3 aja Baru 3 udah banyak udah ya. banyak ya, tapi kelihatan sih berarti memang apa namanya, sangat berbeda lah ya kalau misalkan memang dilakukan secara manual sama tadi kalau udah diintegrasi lewat tools jauh lebih mudah lah ya Betul, apa-apanya. belum Semuanya nanti ada tercatat, notifikasinya, ada notifikasinya, pokoknya buat semua udah ada heads up-nya dulu lah ya sebelum betul. kejadian-kejadian. Oke, nah mungkin kita bahas ke ibu-ibu yang tadi tuh yang nggak bisa-bisa login tuh, Pak. Nah, Iya, berarti kan dia butuh knowledge tuh ya. butuh knowledge itu, Heeh, nah betul. gimana tuh dari sisi Nah, knowledge-nya tuh, Pak? kita Mhm. bicara insidennya, begitu dilihat insidennya, terus kemudian ternyata, oh, ibu ini terus ada dieskalasikan ke problem Mhm. gitu ya. Ternyata ibu ini enggak, tidak mengetahui cara cara ganti password katakan, dia Nah. lupa gitu tuh. Begitu dilihat di problem, oh ternyata yang ganti password ini ada banyak orang yang tidak mengetahui caranya gitu kan, tidak mengetahui Mhm cara mhm. mungkin dilihat, dianalisa di tiketnya, di problemnya seperti apa, insiden seperti apa, dilihat ternyata mungkin ada 50 orang yang mengalami hal yang sama. Dan mungkin spesifik lagi, umurnya mungkin di atas 45 tahun misalnya, atau mungkin di atas 50 mendekati pensiun katakan. Iya. Biasanya umur gitu. Nah, itu kan akan spesifik. Oh, mungkin karena, lupa, ganti password karena mungkin IT-nya, menerapkan, security yang ketat untuk di sisi password Mhm gitu. mhm. Nah, baru kemudian dibuatkan knowledge-nya, dibuatkan edukasinya, either bisa pakai training. Nah, itu bisa dilakukan di proses knowledge itu sama kayak
katakanlah kalau kita melihat YouTube, oh YouTube itu kan ada videonya. Di knowledge management juga bisa dibuatkan itu. Kita buat videonya dulu, kemudian kita buatkan Oh, linknya, kita oke. buatkan tutorialnya. Kita buatkan seperti sama misalnya katakan itu kita mau ambil dari YouTube ya, kita mengambil dari YouTube juga bisa seperti itu. Dari cara mengganti reset password. Oh, nanti ada di dalam si BMC Helix-nya itu tuh tinggal klik-klik aja? Betul, tinggal klik aja Oh. simple tinggal di link seperti apa, tinggal kasih informasinya apa, kata deskripsinya seperti apa, terus nanti lihat tiketnya kemana aja, begitu dicari atau kata kuncinya reset password, udah gitu. Atau mungkin yang spesifik ke Ibu itu dikirimkan notifikasi, "Bu, reset password nih gini caranya, Bu," gitu, Oh, ini bisa. link cara Linknya gitu. cara seperti ini, cara Ibu akses ke sini, knowledge-nya seperti ini. Itu Oh, dengan oke. BMC juga bisa, gitu. Oke, berarti ada ininya lah ya, gudang informasinya lah Gudang ya. itu, Mbak. Heeh Memang heeh itu, heeh. diharapkan pada saat itu IT gimana caranya supaya user itu Mhm. inform dengan baik dan dia bisa mencoba sendiri gitu loh. Artinya kan pembelajaran juga bagi Iya iya, user-nya kan, benar. bagi dari sisi IT kan bisa mengurangi, tiket yang masuk, user-nya juga semakin, lebih pandai karena dengan adanya knowledge itu sebenarnya apa, mengurangi tiket juga, Mengurangi mengurangi tiket juga tiket. kita, oh caranya gimana sih gitu. Mhm mhm. Atau dengan secara tidak langsung juga mengedukasi Edukasi. gitu kan, melakukan edukasi kepada user-nya gitu. Mhm Maka mhm. dalam konsep di RTL versi 4 itu tetap ada knowledge di situ, tuh. Oke. Kita udah bicara insiden, bicara change, bicara problem, semua terintegrasi sama insiden tadi itu bisa dilihat, "Nih Bu, baca aja, Iya iya iya, notifikasi langsung kirim, ke knowledge-nya ya. knowledge-nya Mhm. seperti ini." Udah dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit sudah, bisa dapat Mhm mhm. informasinya. Kami Multimetrics Consulting menawarkan solusi kebutuhan IT dan konsultasi IT Management bagi perusahaan Anda. Kami memiliki 4 pilar layanan konsultansi, yaitu IT GRC, yang di dalamnya memiliki layanan untuk ISO 27001, IT Maturity Assessment, IT Master Plan, dan masih banyak lagi. IT Service Management, yang di dalamnya memiliki layanan ISO 20000, ITSM Implementation, Service Desk Assessment, dan masih banyak lagi. Information Security, yang berupa penetration testing, vulnerability assessment, dan lain-lain. Dan juga Data Science, yang berupa data analytics dan business intelligence, untuk membantu mengolah data perusahaan Anda menjadi lebih optimal dan untuk memformulasikan strategi bisnis yang tepat dan terbaik. Solusi dari Multimetrics diberikan oleh para expert di bidangnya, sudah berpengalaman dan pastinya bersertifikasi loh. Tidak perlu diragukan lagi, hubungi kami di info@multimetrics.co.id atau hubungi kami di nomor berikut. Multimetrics siap membantu organisasi Anda menjadi high performance organization. Multimetrics turn knowledge into performance. Oke, siap Pak Andri. Nah, kita masih ada sisa 2 lagi nih berarti ya, 2 Iya, modul lagi ya, event sama aset ya. iya, Nah, ini tapi karena durasi kita udah mendekati nih ya Pak, mungkin untuk event dan aset ini boleh secara iya. cepat aja nih Pak, Oke, kalau dari sisi nggak event apa-apa dan karena aset mungkin gimana nih? durasinya. Oke, Nanti baik kita baik. bisa bikin part 2 lah, Boleh pakai boleh lebih boleh dalam boleh, ya Pak. seru banget, oke. Tadi kita udah bicara aset Mhm kan, kita mhm. bicara aset dulu deh, pada saat kita bicara aset itu di insiden itu pasti relate, nggak mungkin suatu saat, eee, orang itu melaporkan itu kondisi dirinya sendiri, pasti dia akan melaporkan kondisi aset yang dia pakai. Contoh misalnya laptopnya dia bermasalah, dia nggak bisa login gitu, terhadap tingkat asetnya. Nah, begitu dilihat aset yang nomor berapa gitu, oh kasetnya kan biasa tertera ya di dalam aset apa, di dalam laptopnya, biasa ada stiker atau apa gitu, itu Mhm. akan disebutkan nomor asetnya sekian. Nah, pada saat pada saat terjadi bermasalah itu si service desk-nya akan melakukan relation dengan si aset. Mhm. Pada saat nanti aset melakukan katakan audit opnam, step opnam gitu ya, itu akan bisa melihat, ini konfigurasinya si ini bermasalah terus, seperti saya ceritakan tadi di Heeh laptop, heeh. dia akan melihat, oh ini barangnya baru, baru di-launching, terus Iya. masalahnya begini gitu kan. Terus kemudian kapan sih pembeliannya, berapa banyak punyanya gitu kan. Kan laptop itu kalau kita lihat, kalau mungkin cuma 1 sampai 5 atau 10 tuh mudah gitu. Tapi kalau bayangkan kalau tuh laptop 3 ribuan, kemudian tersebar ke seluruh Indonesia,
terus barangnya ada di mana, kode di mana, dan itu yang memakai juga banyak, mungkin level manajemen ke atas katakanlah, itu akan semakin krusial. Nah, dengan aset manajemen ini akan bisa melihat aset-aset mana yang memang problem, mana aset mana yang sudah habis atau mendekati masa buku, biasa itu hubungan Oke, pada dari situ. berarti semuanya tercatat lah ya dari Ya, betul. dari awal pembelian sampai tadi mungkin masa Masih garansi lah dan garansinya, lain-lain terus semuanya kemudian ada di kerja situ sama ya. vendornya, terus finansial belinya berapa rupiah, di deploy-nya kapan, terus kemana, Mhm. konfigurasi beli gitu. Pada saat itu nanti akan lihat nih, oh si aset ini tadinya adalah 8 giga misalnya Iya iya. spesifikasinya, begitu kembali ke IT cuma tinggal 4 giga. Berarti kan terjadi suatu hal yang melanggar ya, Iya melanggar iya. perusahaan. Itu bisa dilihat juga, "Oh ini Oh, asetnya oke harusnya segini." Pada baik. saat si user-nya keluar, tanda tangan 10 KSR gini, "Ini loh asetnya kamu." Ada Mhm. katakanlah ada 4 barang A, B, C, D misalnya. Kamu punya Mhm. 4 nih, tapi Iya. dibalikin cuma 3 Heeh gitu. heeh. Kamu nggak pernah balikin yang satu lagi. Nah, itu kan berarti harus Oke, kembalikin gitu. iya Mana barang yang tercatat ini lah ya tercatat di situ. semuanya. Coba bayangkan kalau itu cuma satu orang. Bayangkan kalau itu ada perpindahan Iya iya. perpindahan dari usernya atau gitu. Iya kalau masih secara manual peluang untuk Iya, loss-nya loss-nya. Gimana ada cara lah ya. mencegahnya, kan Iya itu iya yang bener. penting. Oke itu dari sisi aset nih ya Ya, Pak Andri. Mungkin nanti kita bisa lebih detailkan lagi boleh. di sesi-sesi berikutnya nih Oh, ya. siap siap. Mungkin terakhir berarti Ya, kalau event. sisi event Nah, seperti kalau apa tuh event Pak? itu kan Mhm. sebenarnya melihat dari sisi bagaimana suatu konfigurasi suatu aset itu kan bekerja gitu kan. Mhm mhm. Dari sisi ada permasalahan apa, dari sisi apa namanya, suatu service di layanan di dalam si aset itu bekerja seperti apa gitu kan. Kalau aset biasanya akan event ini nggak terlalu familiar mungkin kalau di itu ya. Biasanya kalau di event itu lebih banyak ke sisi server. Mhm. Eventnya server seperti apa nah itu. Tapi memang kalau SCSM dia tidak terlalu melebar untuk itu. Untuk di sisi apa namanya, hanya sebagai pelengkap Mhm disebutnya mhm. gitu, hanya sebagai pelengkap, melengkapi dari sisi ITL yang tadi. Biasanya umumnya itu akan lebih banyak ke server tapi menggunakan produk yang lain. Nanti Oh, kita oke. bahas selanjutnya Oke, gitu. siap kalau gitu. Nggak terasa nih ya Pak Iya, Andri kita udah di durasi nih ya kan. nggak apa-apa nggak Padahal apa. masih masih panjang nih Masih kayaknya masih ya Pak, masih. masih bisa berjam-jam lagi sebenarnya Siap nih ya. siap. Tapi mohon maaf kita sudah durasi nih ya Pak Ya, Andri. Jadi teman-teman lifelong learner semuanya itu ya tadi apa modul-modul di dalam BMC Helix iya. ITSM yang pastinya sudah sangat selaras ya dengan framework ITIL. Modul-modulnya tadi juga sudah dibahas contoh-contohnya juga sama Pak Iya, Andri ya. Pastinya si BMC Helix ini cukup punya banyak sekali kelebihan lah ya banyak sebenarnya kelebihan. dibanding apa produk-produk sejenis lainnya seperti itu. Betul. Nah, teman-teman lifelong learner semuanya, thank you yang udah stay tune dari tadi ya, yang udah apa berikan pertanyaan juga. Makasih banyak Pak Andri, thank you Thank you untuk juga, thank you, thank sharing-sharingnya you. hari ini. Jadi teman-teman lifelong learner semuanya, sekali lagi kita mau ngingetin kalau misalkan kita di Multimatics akan ada di TikTok ngobrol-ngobrol Iya, seperti ini ya Pak Andri di setiap hari Rabu jam 12 siang. Jadi untuk teman-teman lifelong learners yang mau nambah knowledge nih ya, nambah knowledge terkait IT, terkait digital transformasi, pastikan stay tune di sosial media kita di setiap hari Rabu jam 12 siang. Atau kita juga punya nih semua siaran ulangnya nih ya Pak iya. Andri di Instagram dan YouTube kita. Jadi teman-teman boleh banget kunjungin langsung sosial media kita ada di bawah ini. Jangan lupa untuk di follow, like, comment, subscribe, dan di share ke teman-temannya semuanya ya. Mungkin itu aja Pak Andri. Makasih banyak Pak Andri. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di Siap. sesi Siap berikutnya siap ya. siap. Jadi teman-teman lifelong learner semua, thank you. See you in the next DT Talk. Bye. Bye-bye.